Nah, pertidaksamaan itu sering kita jumpai dalam kasus sehari-hari. Bisa kita lihat di sini contohnya misalnya kita menentukan hasil produksi di mana kita menggunakan bahan baku X, Y, dan Z yang tidak boleh melebihi 30 ton. Maka kalau kita notasikan dalam bentuk rumus matematika, itu bahan baku X ditambah bahan baku Y, ditambah bahan baku Z, itu tidak boleh melebihi 30 ton, berarti harus kurang dari 30. Ini kan pertidaksamaan. Kemudian, total keuntungan dari penjualan produk A, B, dan C harus melebihi 5 juta, berarti A ditambah B ditambah C itu harus lebih dari 5 juta. Nah, ini contoh dari pertidaksamaan atau pertaksamaan dalam kasus sehari-hari. Oke, sekarang bagaimana sih cara menyelesaikan pertidaksamaan tersebut? Jadi cara menyelesaikan pertidaksamaan dalam X itu berarti kita mencari interval-interval dari bilangan yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Maksudnya interval itu apa? Maksudnya penyelesaiannya itu nanti tidak hanya satu, tapi dia banyak atau dalam bentuk interval. Nah, kita review kembali ya contohnya. Contohnya kalau persamaan ya, misalnya persamaan 2X plus 5 sama dengan 15. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini gimana? Berarti 2X sama dengan 15, ini pindah ruas ya, min 5. Sehingga 2X sama dengan 10. X sama dengan 5. Nah, artinya apa? Ya, artinya X nilainya sama dengan 5. Nah, ini untuk persamaan. Tapi kalau pertidaksamaan, itu beda kasus ya. Misalnya didapatkan hasilnya X kurang dari 5. Nah, ini artinya apa? Jadi artinya semua nilai X yang dia kurang dari 5. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4,9. Itu. Jadi dia ada intervalnya. Dia tidak hanya berbentuk satu angka saja, satu titik angka saja, tapi banyak ya, banyak penyelesaian. Nah, itu untuk kasus yang pertaksamaan. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi cara menyelesaikannya itu ada 3 cara. Yang pertama, kita bisa menambahkan kedua sisi dengan bilangan yang sama. Lalu yang kedua, bisa mengalihkan kedua sisi dengan bilangan positif. Dan yang ketiga, bisa mengalihkan kedua sisi dengan bilangan negatif, tapi tanda pertaksamaannya berubah. Oke, biar enak kita lihat contohnya aja. Ini contohnya. Jadi ada pertaksamaan 2X plus 12 kurang dari X kurang 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita mengacu pada 3 solusi yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Oke. Jadi, salah satu sisi itu akan kita jadikan X saja, dan salah satu sisinya akan kita jadikan bilangan saja, angka saja tanpa X. Misal yang sisi kiri, ini akan saya jadikan X aja, dan yang sisi kanan ini bilangan saja. Oke, jadi caranya gimana? Jadi caranya satu-satu ya langkahnya. Kita lihat sisi kiri. Nah, sisi kiri ini, itu kan masih ada bilangan. Kita kan hanya ingin menjadikan X aja. Berarti kita harus menghilangkan plus 12 ini. Nah, bagaimana cara menghilangkan plus 12? Maka kita menambahkan dengan min 12. Supaya plus 12-nya hilang. Jadi kita kurangi dengan 12 atau ditambah dengan min 12. Nah, untuk pertidaksamaan dia harus seimbang ya, harus adil. Kalau misalnya yang sebelah kirinya ditambah, sebelah kanan juga harus ditambah. Ditambah dengan bilangan yang sama, maka sebelah kanan juga harus ditambah dengan min 12. Oke, jadi hasilnya ini hilang ya, 12-nya hilang. Nah, ini jadi min 4 ditambah min 12, sehingga hasilnya
ini 2X kurang dari X min 16. Nah, sekarang kita lihat lagi. Sisi kiri sudah hanya X saja. Nah, tapi sisi kanan ini masih ada X dan ada angka, bilangan. Nah, saya kan hanya ingin menjadikan bilangan saja, maka X ini mau saya hapus, saya hilangkan. Caranya gimana? Dengan cara menambahkan dengan min X, supaya X-nya hilang. Kan jadi 0 ya. Nah, karena kanan sudah saya tambahkan min X, maka kiri juga harus ditambahkan min X. Jadi sama-sama ditambahkan min X. Nah, jadi didapatkanlah hasil X kurang dari min 16. Berarti penyelesaiannya untuk pertaksamaan ini adalah X, di mana nilai X-nya itu kurang dari min 16. Biasanya notasinya seperti ini ya, kurung kurawal X, di mana nilai X itu kurang dari min 16, dan X merupakan elemen dari bilangan real. Oke, coba kita buktikan. X kurang dari min 16 itu berapa aja? Ada min 17, min 18, min 20, dan seterusnya ya. Nah, oke, kita coba masukkan ke persamaan itu. 2X plus 12. Kita masukkan misalnya X-nya min 20, berarti 2 kali min 20 ditambah 12. Min 40 ditambah 12. Berapa nih? Min 28 ya. Sedangkan untuk yang kedua, X min 4, kita masukkan min 20 dikurangi 4, min 24. Nah, terbukti bahwa min 28 itu kurang dari min 24. Jadi artinya semua bilangan yang kurang dari min 16, kalau kita masukkan ke sini, maka ruas kirinya akan selalu kurang dari ruas kanannya. Oke, begitu ya. Ya, jadi himpunan pemecahan suatu pertaksamaan itu biasanya terdiri dari keseluruhan interval atau selang bilangan, atau bisa terdiri dari gabungan beberapa interval. Nah, ada dua jenis selang, selang terbuka dan selang tertutup. Kita lihat di sini ya, apa itu selang terbuka dan selang tertutup. Jadi kalau selang tertutup, dia ada batasnya. Misalnya, A kurang dari X kurang dari B, misalnya himpunan penyelesaiannya itu antara 1 dan 5. Berarti dia ada di sini ya, A-nya 1, 5. Satunya masuk enggak, karena dia kurang, bukan kurang dari sama dengan, artinya 1 enggak masuk. 5 juga enggak masuk, karena tidak ada sama dengan, maka kurungnya ini yang lengkung, bentuknya lengkung begini. Gitu. Tapi kalau satunya masuk, 5-nya masuk gimana? Seperti ini ya tandanya. Nah, maka kalau tandanya seperti ini, kurungnya yang kotak. Nah, bagaimana kalau salah satunya masuk? Yang A masuk, tapi yang B nggak masuk. Ya, yang masuk itu berarti kurungnya yang kotak, yang nggak masuk itu kurungnya yang lengkung. Ya, seperti ini. Nah, ini yang selang tertutup. Oke, selanjutnya yang selang terbuka itu seperti apa? Ya, selang terbuka ini dia tidak ada batasannya, hanya satu aja batasannya. Misalnya, X kurang dari sama dengan 5. Artinya apa? Jadi semua bilangan dimulai dari 5 ke kiri. Sampai kapan? Sampai mana? Ya nggak tahu. Sampai minus tidak terhingga. Nah, jadi kita tulis notasinya seperti ini. Karena di sini kurang dari atau sama dengan, maka selangnya ini, kurungnya ini yang kotak. Tapi kalau dia tidak ada sama dengannya, maka kurungnya itu yang lengkung. Oke, kemudian kalau lebih besar, misalnya X lebih besar dari 1, berarti semua bilangan yang lebih dari 1 atau sama dengan. Berapa sampai mana? Ya, sampai tidak terhingga. Maka di sini ditulis tidak terhingga. Oke. Kemudian kalau penyelesaiannya adalah seluruh bilangan, semua bilangan real, maka dia batasannya dari min tak hingga sampai dengan bilangan
tak terhingga ya. Jadi dia hanya garis lurus seperti ini. Ada panahnya. Tidak ada batasnya. Oke, itu tentang himpunan selang. Oke, kita coba ke contoh. Selesaikanlah pertidaksamaan 6x kurangi 9 lebih besar atau sama dengan x plus 7. Oke, nah seperti biasa kita akan menjadikan ruas yang kanan atau yang kiri sebagai x saja dan yang mana yang sebagai bilangan aja. Misalnya yang sebelah kiri ini saya mau jadikan x saja ya, dari sebelah kanan ini bilangan saja. Maka kita lihat di sini, kita harus menghilangkan minus 9. Nah, karena ingin menghilangkan minus 9, maka harus ditambah 9. Karena ruas kiri sudah ditambah 9, maka ruas kanan juga harus ditambah 9. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ruas kanan, kan tadi saya mau menjadikan bilangan saja. Berarti X-nya ini harus dihapus ya. Bagaimana cara menghapusnya? Dengan menambahkan min X di ruas kanan. Nah, karena ruas kanan itu sudah ditambahkan min X, maka ruas kiri juga harus ditambahkan min X, supaya adil. Nah, sehingga hasilnya seperti ini ya. 6X dikurangi X, kemudian ini dikurangi X, tinggal 16 saja. Jadilah 5X lebih besar atau sama dengan 16. Kemudian, kan yang dicari X saja ya. X-nya berapa? Nah, supaya menjadi X saja, maka 5 ini harus dihilangkan. Caranya gimana? Supaya jadi X saja, maka dia harus dikalikan dengan 1/5. Nah, sebelah kanan juga harus dikalikan juga. Karena dikalikan bilangan positif, maka tandanya nggak usah dibalik. Jadi penyelesaiannya X lebih besar atau sama dengan 16/5. Oke, jadi kita tulis penyelesaiannya seperti ini ya. X di mana X itu lebih besar atau sama dengan 16/5 dan X adalah elemen bilangan real. Karena di sini batasnya 16/5 dan 16/5 itu masuk ke dalam penyelesaian, maka simbolnya kurungnya yang kotak. Kemudian karena dia lebih dari, tidak ada batasnya, maka dia sampai dengan tak terhingga. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam garis, itu seperti ini. 16/5 berarti ke sana. Ini garis bilangannya. Oke, itu tentang pertidaksamaan. Oke, contoh selanjutnya. Kalau misalnya pertidaksamaannya seperti ini, jadi ada dua ya, yang pertama, ini yang kedua. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maka kita harus membagi pertidaksamaan tersebut menjadi dua bagian. Jadi ini bagian pertama, ini bagian yang kedua. Lalu penyelesaiannya adalah irisan antara dua pertidaksamaan tersebut. Nah, jadi kita selesaikan yang pertama dan yang kedua dulu. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama ya, 2X min 4 kurang dari 6 dikurangi 8X. Nah, misal saya mau menjadikan ruas kanannya X dan ruas kirinya itu sebagai bilangan saja. Nah, maka saya mau menghapus 2X ini dengan cara menambahkan dengan min 2X. Jadi yang ruas kanan juga harus ditambah dengan min 2X. Hasilnya seperti yang di bawahnya ini ya hasilnya. Kemudian yang sebelah kanan, karena saya mau jadikan X saja, maka yang 6 ini harus saya hilangkan. Bagaimana supaya 6-nya hilang? Maka harus saya tambahkan dengan min 6. Nah, yang kiri juga berarti harus ditambahkan dengan min 6. Sehingga dihasilkan min 10 kurang dari min 10X. Nah, karena saya mau nyari X saja, maka min 10-nya harus saya hapus juga. Gimana caranya biar 10-nya tetap dan X-nya masih? Berarti harus saya kalikan dengan minus 1/10. Ini juga harus dikalikan minus 1/10.
Nah, karena dikalikan dengan bilangan negatif atau minus, maka tandanya tadi berubah, yang awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Nah, ini yang bagian pertama. Jadi kalau kita gambarkan ke garis seperti ini ya. X kurang dari 1. Ya, selanjutnya yang bagian kedua sama, jadi kita selesaikan. Kita tambahkan kedua ruas dengan 9X, sehingga yang sebelah kanan ini X-nya hilang. Ya, yang sebelah kiri X-nya menjadi min 8 dikurangi 9X. Sorry, min 8 ditambah 9X. Jadi hasilnya 6 plus X kurang dari 9. Lalu yang ruas kiri, 6-nya ingin kita hilangkan, maka ditambah dengan min 6, yang ruas kanan juga ditambah dengan min 6, sehingga hasilnya tinggal X kurang dari 3. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, X kurang dari 3. Nah, ini bagian kedua. Nah, kita cari irisannya. Nah, irisannya berapa antara tadi yang pertama, X kurang dari 3, lalu yang kedua, tuh X kurang dari 1. Nah, irisannya yang mana antara 1 dan 2? Yang kita pakai yang mana? Berarti yang kita pakai yang kedua. Kenapa? Karena X kurang dari 1 itu bisa masuk ke yang 1 ini. Tapi X kurang dari 3 dia tidak bisa masuk ke yang 2, karena 3 ini nggak masuk di sini ya. Di sini kan mintanya X kurang dari 1. Maka himpunan penyelesaiannya, irisannya, yaitu yang X kurang dari 1. Jadi penyelesaiannya X, di mana X kurang dari 1 dan X elemen bilangan real, atau kita tulis notasinya seperti ini. Karena satunya nggak masuk, maka dia kurungnya yang lengkung. Oke, itu contoh yang kedua. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Nah, ini bagaimana kalau persamaan-nya itu pangkatnya lebih dari 1. Misalnya, X kuadrat ditambah 2X min 3, kurang dari 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya, jadi kita sederhanakan dulu sebagai faktorisasinya ya, difaktorisasi sehingga mendapatkan hasil X plus 3 atau dikalikan X min 1. Jadi kita faktorisasi seperti ini. Kemudian kita cari nilai X dari masing-masing faktorisasi ini dengan cara mensamadengankan dengan 0. Jadi untuk yang pertama ini, X plus 3 sama dengan 0, maka didapat X-nya min 3. Lalu yang kedua, X min 1 sama dengan 0, kita misalkan sama dengan 0 ya, maka didapat X sama dengan 1. Nah, jadi titik-titik pemecahannya itu ada di titik min 3 dan 1. Artinya apa? Kalau min 3 kita masukkan ke persamaan ini, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Begitu pula dengan 1. Kalau kita masukkan ke persamaan ini, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Nah, tapi kan dia mintanya di sini yang kurang dari 0. Nah, bagaimana? Berarti berapa X-nya kalau kurang dari 0? Nah, maka kita harus menggunakan garis bilangan ya. Jadi kita menggambarkan ke garis bilangan. Oke, mungkin saya jelaskan di sini aja, di whiteboard aja. Oke, sebentar. Tadi titiknya adalah min 3 dan 1 ya, dimana kalau min 3 kita masukkan ke persamaan ini, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Jadi di sini nilainya 0 nih kalau kita masukkan. 1 juga menghasilkan nilai 0. Tadi kan mintanya berapakah nilai X yang menghasilkan kurang dari 0. Nah, caranya adalah kita mencari titik-titik di antara garis bilangan ini yang nilainya kurang dari 0. Nah, yang kurang dari 0 itu artinya nilainya apa? Nilainya
negatif ya berarti ya. Oke, jadi sebagai contoh misalnya saya masukkan yang kurang dari -3, misalnya saya masukkan -4, yang sebelah kiri dari -3 misalnya saya ambil contoh -4. Misal saya masukkan X-nya sama dengan -4. Jadi -4 kuadrat ditambah 2 kali -4 dikurangi 3. Itu hasilnya 5. Nah, ini positif ya. Dia kan plus. Berarti semua bilangan yang kurang dari 3, kalau saya masukkan ke persamaan itu, maka akan menghasilkan nilai yang positif. Kalau nggak percaya, dicoba aja. Misalnya masukkan -100, misalnya. Masukkan -100. Itu apakah positif atau negatif? Itu pasti positif. Jadi, coba satu titik aja. Kemudian, sekarang saya masuk yang lebih besar dari 1. Misalnya saya masukkan 2. Misal saya masukkan 2. Kan ini batasnya 1 ya. Nah, saya masukkan yang lebih besar dari 1, misalnya 2 atau 3, 4, 5, terserah kalian. Di sini saya pilih 2. Jadi 2 dikuadratkan ditambah 2 kali 2 dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, ini 4 ini positif atau negatif? Positif ya. Jadi artinya semua bilangan yang lebih besar dari 1 itu dia menghasilkan nilai positif kalau dimasukkan ke persamaan ini. Nah, sekarang kita coba yang antara -3 dan 1. Kita misalnya masukkan 0. Antara -3 dan 1 itu 0 ya. Misalnya 0, 0 ada di sini. Nah, saya masukkan 0. 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurangi 3, hasilnya -3. Nah, -3 ini apa? Negatif. Jadi, semua bilangan antara 1 dan -3, kalau saya masukkan, itu akan menghasilkan nilai yang negatif. Nah, sekarang kita lihat tadi pertidaksamaannya, dia mintanya apa? Mintanya kan kurang dari 0. Nah, artinya apa? Artinya dia meminta berapa sih nilai X yang menghasilkan nilai yang negatif. Nah, yang mana yang menghasilkan nilai negatif? Yang ada di sini ya, berarti antara -3 dan 1. Nah, sekarang lihat, -3-nya masuk nggak? Dia kan mintanya kurang dari ya, bukan kurang dari sama dengan. Sedangkan kalau -3 itu dia menghasilkan nilai 0, maka -3-nya ini tidak masuk. Karena dia mintanya yang benar-benar kurang dari 0. 0-nya nggak masuk, berarti dia yang garisnya lengkung. Begitu pula yang 1 juga nggak masuk karena dia menghasilkan nilai 0. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu nilainya adalah X, di mana X itu antara -3 dan 1. Dan X adalah elemen bilangan real. Atau kalau mau dinotasikan, -3,1, di mana kurungnya itu bentuknya lengkung. Oke, jadi begitu ya untuk menyelesaikan pertaksamaan di mana X-nya itu pangkatnya lebih dari 1. Jadi kita bikin faktorisasinya, lalu kita cari nilai X-nya dengan cara memisalkan sama dengan 0. Kemudian kita bikin titik-titiknya di dalam suatu garis bilangan itu, baru kita coba titik-titik di antara titik yang tadi sudah ditentukan, itu positif atau negatif. Nah, jadi kita kembali lagi ke soal, dia mintanya positif atau negatif. Lebih besar dari 0 apa kurang dari 0. Gitu. Oke. Oke, contoh lagi yang lain. Nah, ini contoh lagi. Gimana kalau seperti ini, 2x min 5 dibagi x plus 3 kurang dari atau sama dengan 3. Nah, caranya kita harus mensamadengankan 0 ya untuk sisi kanannya. Kita tidak bisa langsung memindahkan ruas ke sini. X plus 3 dipindahkan ruas ke sini nggak bisa ya, karena ini
pertak samaan, bukan persamaan. Kalau persamaan bisa aja kita pindahkan langsung, tapi kalau ini pertak samaan. Kalau dipindahkan langsung, itu bisa menghasilkan X-nya ada yang hilang, nilai X-nya ada yang hilang. Jadi kita harus menyamadengankan dengan 0. Gimana caranya supaya yang sebelah kanan ini sama dengan 0? Caranya dengan mengurangi dengan 3. Kalau sebelah kanan dikurangi 3, maka sebelah kiri juga harus dikurangi 3. Sehingga seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Karena ini udah sama dengan 0, nah ini jadi ada min 3-nya. Langkah selanjutnya kita sederhanakan ya. Jadi kita samakan penyebutnya dengan cara 3 ini kita kalikan dengan X plus 3 per X plus 3. Kan X plus 3 dibagi X plus 3 itu sama dengan 1. Jadi kita kalikan sehingga penyebutnya bisa sama, X plus 3 juga. Lalu yang atasnya ini tinggal kita sederhanakan aja, sehingga hasilnya min X min 14 per X plus 3 kurang dari 0. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita cari titik-titik penyelesaiannya. Nah, caranya kita gunakan faktorisasi ya. Jadi kita samakan sama dengankan dengan 0. Untuk yang pertama dulu, untuk yang pembilang yang min X min 14, min X min 14 sama dengan 0, maka didapatkan X-nya itu min 14. Lalu untuk yang kedua, yang penyebut X plus 3, kita sama dengankan 0, maka didapatkan titik itu X sama dengan min 3. Jadi kalau kita masukkan angka-angka ini ke pertak samaan ini, maka akan menghasilkan nilai 0. Nah, tadi dimintanya yang kurang dari atau sama dengan 0. Caranya gimana? Caranya dengan menggambarkan garis bilangan. Nah, misalnya ini ya. Oke, saya pakai whiteboard aja biar lebih jelas lagi. Oke, jadi min X min 14 per X plus 3 kurang dari atau sama dengan 0. Jadi kalau melihat pertak samaan yang dia pangkatnya lebih dari 1, tadi kan kuadrat ya yang tadi soal sebelumnya, nah yang sekarang pangkatnya 1, tapi dia ada atas ada bawah, kan ini berarti pangkatnya kalau dinaikkan ke atas jadi X min 1, berarti dia bukan pangkat 1 ya. Nah itu berarti kita harus mensamadengankan 0 dulu untuk di sisi kanannya. Oke, kita cari penyelesaiannya, jadi kita gambar ke garis bilangan. Garis bilangan dulu kita gambar. Jadi ada min 3 dan ada min 14. Nah, kita coba masukkan titik-titiknya ya. Oke, misalnya kita masukkan yang lebih besar dari min 3. Misalnya kita masukkan 0. Maka min 0 kurangi 14 ditambah 0 plus 3. Min 14 per 3. Nah, ini berarti dia negatif. Berarti di sini dia negatif. Kemudian kita masukkan antara min 14 dan min 3. Contohnya berapa nih? Min 5 deh. Min 5 ya. Nah, min 5 berarti min X-nya min 5 dikurangi 14 ditambah min 5 plus 3. Berarti 5 min 14 itu min 9. Min 5 plus 3 itu min 2. Min bagi min jadi plus, jadi 9 per 2. Artinya dia positif. Berarti antara min 14 dan min 3 itu menghasilkan hasil yang positif. Lalu yang sebelah kiri dari min 14, misalnya saya ambil X sama dengan min 18. Jadi min 18
dikurangi 14 dibagi min 18 ditambah 3. Jadi 18 dikurangi 14 berapa? 4. Min 18 ditambah 3 itu min 15. Min, ini plus bagi min berarti hasilnya min. Jadi berarti dia negatif. Jadi semua bilangan yang kurang dari min 14 itu akan menghasilkan hasil yang negatif. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Nah, kita kembali soalnya bukan yang kurang dari atau sama dengan 3 ya, tapi yang sudah jadi sama dengan 0. Nah, di sini kan mintanya kurang dari atau sama dengan 0, berarti dia minta nilai yang negatif. Nah, yang negatif yang mana aja? Berarti yang ini. Yang ini sama yang ini. Nah, sekarang saya tanya ini, min 14-nya masuk nggak? Kalau kita masukkan min 14 kan hasilnya 0 ya. Nah, berarti karena dia kurang dari atau sama dengan, maka min 14-nya juga masuk. Nah, min 3 masuk nggak? Nah, min 3, kalau kita masukkan ke sini, penyebutnya kan jadi 0 ya, jadi tidak ada penyelesaian. Maka min 3-nya mau nggak mau dia tidak boleh masuk, jadi dia kurungnya seperti ini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu X, di mana X itu kurang dari atau sama dengan min 14, dan X-nya lebih besar dari min 3. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Oke. Oke, ini ya. Jadi seperti ini ya himpunan penyelesaiannya. Oke.